Bagaimana jadinya jika para aktor laga era 1980 hingga 1990 berkumpul dalam satu film? Pemandangan langka tersebut hanya bisa kamu temukan di seri film The Expendables. Masing-masing dari tiga film pertama, The Expendables pasti memperlihatkan interaksi dari beberapa aktor laga legendaris sekaligus. Konsep itulah yang membuat The Expendables begitu dicintai penggemar film aksi, hingga akhirnya berkembang ke film keempatnya, Expendables 4, 2023. Expendables 4 dirilis dengan jarak 9 tahun dari perilisan The Expendables 3, 2014. Expend 14 seharusnya hadir untuk mengobati rasa kangen para penggemarnya yang ingin melihat berbagai aktor laga loas beraksi dalam satu film. Namun yang cukup disayangkan, film ini hanya menampilkan satu aktor laga legendaris, yaitu Sylvester Stallone. Namun kabar baik buat penonton Indonesia, kita bisa melihat penampilan Iko Uwais yang berperan sebagai villain di Expendables 4. Sayangnya, Expend 14 tidak mendapatkan sambutan yang baik dari kritikus setelah dirilis. Film ini resmi mendapatkan predikat busuk dari Rotten Tomatoes. Bagaimana jadinya jika para aktor laga era 1980 hingga 1990 berkumpul dalam satu film? Pemandangan langka tersebut hanya bisa kamu temukan di seri film The Expendables. Masing-masing dari tiga film pertama, The Expendables pasti memperlihatkan interaksi dari beberapa aktor laga legendaris sekaligus. Konsep itulah yang membuat The Expendables begitu dicintai penggemar film aksi, hingga akhirnya berkembang ke film keempatnya, Expendables 4, 2023. Expendables 4 dirilis dengan jarak 9 tahun dari perilisan The Expendables 3, 2014. Expend 14 seharusnya hadir untuk mengobati rasa kangen para penggemarnya yang ingin melihat berbagai aktor laga loas beraksi dalam satu film. Namun yang cukup disayangkan, film ini hanya menampilkan satu aktor laga legendaris, yaitu Sylvester Stallone. Namun kabar baik buat penonton Indonesia, kita bisa melihat penampilan Iko Uwais yang berperan sebagai villain di Expendables 4. Sayangnya, Expend 14 tidak mendapatkan sambutan yang baik dari kritikus setelah dirilis. Film ini resmi mendapatkan predikat busuk dari Rotten Tomatoes. Di filmnya yang keempat ini, tim Expendables ditugaskan dalam sebuah misi rahasia yang diberikan oleh CIA. Kali ini diwakili Marsh, diperankan Andy Garcia, dalam menghentikan kelompok teroris yang dipimpin oleh Suharto Rahmat, diperankan aktor kebanggaan Indonesia, Iko Uwais. Misinya di Libya tak main-main, yakni mengambil alih hulu ledak nuklir yang diselundupkan Suharto di sebuah kapal untuk memicu konflik antara Rusia dan AS. Jangan berharap Expendables 4 mempunyai plot twist yang sulit dicerna penonton. Film ini memang sekedar hiburan belaka, dan susunan pemainnya juga menyiratkan kalau ensemble cast-nya lah yang dijadikan jualan agar film ini bisa diterima oleh penonton di seluruh dunia. Nama-nama seperti Iko Uwais, Tony Jaa, Megan Fox, 50 Cent atau Andy Garcia kali ini menjadi pemain terbaru dari film yang memulai saganya sejak 2010 silam. Amat disayangkan, susunan pemain baru kali ini terbilang sangat lemah bila kita bandingkan dengan tiga film sebelumnya yang sangat berkarakter dan menjual. Praktis hanya Iko Uwais saja yang memperoleh screen time lebih banyak karena dialah musuh utamanya. Selebihnya seperti Megan Fox atau Tony Jaa, kali ini tidak bisa berbuat banyak dan sekedar menjadi pemanis layar saja. Expend 14 juga berusaha memasukkan banyak narasi yang menghibur, dan chemistry di antara Jason Statham dan Sylvester Stallone memang terlihat menyatu. Beberapa jokes sarkas saling dilontarkan keduanya. Dan gesture pemain lawasnya seperti Gunner dan Toll Road juga bisa membuat kita tertawa. Untuk cast baru lainnya di film ini, mereka terlihat berusaha keras, sayang tidak semuanya berhasil. Ada satu twist yang sebetulnya sangat baik dieksekusi di awal dan bisa memorable. Hanya saja, twist ini ternyata hanya bumbu film saja, dan tidak lebih untuk mengejutkan penonton. Sayangnya pertarungan antara Iko Uwais dan Jason Statham yang diambil dari jarak yang terlalu dekat. Kita tidak bisa melihat secara jelas seberapa hebatnya aksi keduanya, karena editingnya yang bisa dikatakan buruk. Bukannya membuat kita kagum, malah membuat mata kita lelah menontonnya. Contoh terbaik pertarungan one-on-one yang disorot kamera adalah The Raid 2, 2014, saat Iko Uwais dan Cecep Arif Rahman berduel di pantry dan gudang anggur.
Kita bisa melihat jelas bagaimana keduanya bisa bertarung habis-habisan, dengan adegan yang sangat memuaskan orang yang menontonnya. Sayangnya di Expendables 4, adegan klimaks yang sangat dinantikan penonton, gagal dilakukan. Sylvester Stallone menegaskan bahwa film tersebut akan menjadi penampilan terakhirnya sebagai Barney Ross. Dengan harapan Statham akan mengambil alih serial tersebut setelah kepergiannya. Adapun Jason Statham kembali berperan sebagai Lee Christmas, seorang ahli pisau dan orang kedua di Komando. Meskipun film ini menyertakan sejumlah bintang yang kembali ke waralaba yang terlihat dalam trailer Expendables 4, beberapa di antaranya tidak akan kembali karena berbagai alasan. Bruce Willis tidak akan kembali setelah pensiun dari dunia akting karena alasan kesehatan. Begitu juga dengan Arnold Schwarzenegger. Bintang serial Fubar di Netflix ini mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk bermain dalam film mendatang. Expendables 4 meminjam sejumlah elemen dari film Bad Boys ketiga, seperti memilih aktor yang memerankan sub-penjahat film tersebut, Jacob Scipio, subplot, orang tua membutuhkan kacamata, dengan Dolph Lundgren, penambahan seluruh kelompok yang lebih muda, generasi yang kontras dengan orang-orang tua, dan seorang pejuang yang tidak mau melakukan perkelahian apapun karena itu traumatis baginya. Namun, film ini memiliki sekitar 20 menit aksi yang sangat solid yang hampir membuat sisa waktu film dan perubahan plot yang sangat tidak koheren layak untuk disimak. Film Expendables keempat ini memperlihatkan geng tersebut, sekali lagi dipimpin oleh Barney Ross dan Lee Christmas, namun tanpa banyak nama besar di masa lalu dari serial tersebut. Melawan seorang teroris misterius bernama Rahmat, yang melakukan pencurian nuklir standar untuk memulai rencana Perang Dunia III. The Expendables mencoba menghentikannya mencuri beberapa detonator mewah berteknologi tinggi, tetapi keadaan menjadi tidak beres dan mereka kehilangan salah satu detonatornya karena gagal dalam misi. Di tengah semua itu, ada topik tentang Rahmat yang memiliki bos rahasia bernama Ocelot, yang merupakan musuh lama Barney. Ini pada dasarnya adalah kisah mata-mata, lengkap dengan file rahasia dan tipu muslihat untuk menarik keluar Ocelot, tapi semuanya tidak ada artinya. Tapi Expendables 4 tidak membuang-buang waktu. Selama 1 jam pertama mungkin Anda akan menggerutu karena bosan. Semua orang di film akhirnya berakhir di kapal kontainer besar, dengan sebagian besar Expendables dikurung sementara Jason Statham harus melakukan hal-hal ciri khasnya. Statham dan Tony Jaa juga bertarung melawan sekelompok pria. Ada kejar-kejaran sepeda motor yang akan mengingatkan para pecinta aksi akan mobil Statham yang terbalik dari Transporter 2. Dan kita punya 5 menit pertarungan 1 lawan 1, antara Lee versus Rahmat.